Perkenalkan, nama saya Nur Zaskia Dwi Zahro dan rekan saya Syafika Naswa Alicia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PIM yang ke-7 yang berjudul apa tuh Kak? yang berjudul mengenai tentang perencanaan strategis keuangan dan analisis investasi untuk organisasi modern di studi kasus Sekolah Islam Modern Al-Falah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. A. Latar belakang. Perencanaan keuangan strategis sangat penting untuk memastikan keberlangsungan organisasi modern, termasuk lembaga pendidikan. Sekolah Islam Modern Al-Falah sebagai studi kasus kami membutuhkan strategi keuangan dan investasi yang matang agar bisa berkembang secara berkelanjutan. Nah, tujuan karya ilmiah kami adalah untuk yang pertama, menganalisis kondisi keuangan sekolah selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, yaitu untuk menilai kelayakan proyek investasi baru sekolah. Dan yang terakhir, yaitu untuk memberikan rekomendasi strategis berbasis teori dan data. Oke, lanjut pada bab pembahasan yang pertama yaitu mengenai audit dan diagnosis kondisi keuangan. Kami menggunakan profil organisasi Sekolah Islam Modern Al-Falah yang berjenis sekolah swasta berbasis agama dan berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, asumsi data keuangan 5 tahun terakhir kami, contohnya pada tahun 2024 total aset kami mencapai 2.200.000, pada kewajiban mencapai 600 juta, dalam ekuitas mencapai 1.600.000, dalam pendapatan mencapai 1.400.000, dalam biaya mencapai 1 juta, dan laba bersih mencapai 400 juta. Lanjut, dalam neraca sederhana kami, komponen aset lancar mencapai 800 juta, aset tetap mencapai 1.400.000, total aset kami mencapai 2.200.000, dan kewajiban mencapai 600 juta, dan yang terakhir ekuitas mencapai 1.600.000. Oke, lanjut pada bab analisis rasio keuangan. Rasio keuangan kami yaitu yang pertama current ratio yang memiliki rumus aset lancar dibagi dengan kewajiban 800 juta dibagi 600 juta sama dengan 1,33 yang memiliki interpretasi likuiditas cukup baik. Yang kedua, debt to equity ratio yang memiliki rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Data dan perhitungan 600 juta dibagi dengan 1.600.000 yang memiliki nilai 0,375 yang memiliki interpretasi struktur modal sehat. Yang ketiga yaitu return on assets atau bisa juga disebut dengan ROA. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Data perhitungan 400 juta dibagi dengan 2.200.000 yang memiliki nilai 18,18% yang memiliki interpretasi profitabilitas tinggi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu net profit margin, memiliki rumus laba bersih dibagi dengan total biaya operasional. Data dan perhitungan 400 juta dibagi dengan 1 juta yang memiliki nilai 28,57% yang memiliki interpretasi efisiensi operasional sangat baik. Jadi kesimpulannya, interpretasi umum kesehatan keuangan tergolong baik dengan likuiditas yang memadai dan struktur modal yang sehat. Profitabilitas dan efisiensi operasional menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oke, lanjut perencanaan investasi dan proyeksi arus kas. Proyeksi investasi baru, nama proyek kami yaitu Unit Kursus Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Asumsi investasi kami, yang pertama investasi awal 500 juta, yang kedua penerimaan kas tahunan 150 juta, yang ketiga biaya operasi tahunan 30 juta,
Yang keempat, arus kas bersih tahunan 120 juta. Yang kelima, durasi proyek kami 5 tahun. Dan yang terakhir, tingkat diskonto kami 10%. Ini dia gambaran proyeksi arus kas bersih kami dan gambar diagram cash flow kami dari tahun pertama hingga tahun kelima. Yang J, analisis kebijakan investasi. Yang pertama ada payback period. Payback period yaitu sama dengan 500 juta dibagi 120 juta, hasilnya sama dengan 4,17 tahun. Yang kedua, next present value atau NPV. NPV sama dengan 120 juta dikali 3.391 min 500 juta. NPV sama dengan 454 juta dikurangi 500 juta. NPV hasilnya sama dengan 45 juta. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis keuangan dan investasi, proyek unik khusus bahasa Arab dan Inggris belum layak secara finansial karena NPV negatif, IRR di bawah tingkat diskonto, dan PI kurang dari 1. Sarannya yaitu yang pertama, meningkatkan penerimaan melalui strategi pemasaran yang efektif dan penyesuaian harga khusus. Yang kedua, menekan biaya operasional dengan efisiensi pengeluaran dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang ketiga atau yang terakhir, mencari mitra sponsor atau program CSR untuk mendukung pendanaan proyek. Sekian presentasi dari